20 Juli 2022, Rizik Syihab resmi dinyatakan bebas bersyarat. Apa yang menjadi alasannya dan apa yang menanti Rizik Syihab setelah bebas bersyarat? Saya Sylvia, ayo diskusi. Bebas bersyarat, keputusan ini diberikan Kementerian Hukum dan HAM kepada Rizik Syihab yang telah menjalani masa tahanan sejak 12 Desember 2020. Kalau melihat undang-undangnya, syarat bebas bersyarat narapidana adalah telah menjalani sedikitnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 ini tidak kurang dari 9 bulan. Lalu bagaimana dengan Rizik Syihab? Dari 3 pidana yang diputuskan hakim, ini dia lama tahanan yang dijatuhkan. Pidana melanggar karantina kesehatan dengan menyebarkan kabar bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat divonis 2 tahun. Menimbulkan kerumunan di Petamburan vonis 8 bulan. Menimbulkan kerumunan di Megamendung vonis 20 juta subsidi 5 bulan penjara. Diketahui bahwa PB ini diberikan setelah menjalankan 2/3 dari masa pidananya. Dan masa percobaan itu atau masa bimbingan ini akan berakhir di tanggal 10 Juni 2024. Maka karena ini adalah hak konstitusionalnya Habib Rizik Syihab, ya, tentu dia patut juga mendapatkan pemotongan masa hukuman, ya, bebas bersyaratnya. Dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang menurut saya bertentangan dari segi konstitusional, ya, terkait dengan upaya pembebasan bersyarat ini. Yang perlu digarisbawahi, ada sejumlah aturan yang wajib ditaati hingga larangan ketika seorang tahanan atau narapidana dinyatakan bebas bersyarat. Yang itu antara lain memang salah satunya mewajibkan HRS untuk wajib lapor 1 bulan sekali ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat diantaranya. Tapi itu juga tidak hanya terbatas itu. Jadi PK atau pembimbing kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat akan melakukan bimbingan kepada HRS. Banyak aturan, ya, aturan khusus dan aturan umum antara lain adalah tidak melakukan tindakan yang berpotensi meresahkan masyarakat, apalagi berimbas atau berdampak pada pidana. Apabila ini sampai terjadi, hak bersyaratnya akan dicabut. Hal yang sama juga diamini oleh pakar hukum pidana. Dia nggak boleh melakukan tindak pidana apapun terkait dengan perbuatan-perbuatannya, gitu, apapun, ya. Artinya kalau itu sampai dilakukan akan ada pencabutan terhadap pembebasan bersyaratnya itu, gitu. Tapi yang pasti setelah ini dia sudah bisa menghirup udara segar, ya. Artinya kalau dianggap, ya, harusnya lebih bijaksana, ya, karena sudah menghadapi kasus yang cukup banyak begitu. Masa bebas bersyarat Rizik Syihab akan selesai pada 10 Juni 2024. Yang juga perlu kita ingat, jangan sampai pembebasannya dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Ini juga yang sudah diingatkan oleh pengamat politik. Bagaimanapun kan kasus Habib Rizik ini kan kasus hukum yang berdimensi politik. Oleh karena itu, ya, pembebasannya pun, ya, akan berdampak politik itu pula. Tetapi saya meyakini, ya, bagaimanapun kan Habib Rizik kan warga negara Indonesia dan kemungkinan juga akan taat hukum. Oleh karena itu kita jaga kondisivitas ini, politik yang sedang stabil ini, agar pembebasan Habib Rizik jangan ditarik-tarik ke wilayah politik. Biarkan hukum sesuai dengan koridornya, biarkan hukum berjalan sesuai dengan maknanya. Bebas bersyarat, bebas dengan syarat-syarat khusus. Pesan untuk semua, tetap mawas diri kalau nggak ingin repot berurusan dengan hukum. Saya Skolastika Sylvia, makasih sudah diskusi.